Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah khairul manan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi wasala ilaihi Ar-Razzaq Al-Mannan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Allahumma rizqna ziyarata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arifna bika hatta na'rifuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ibu-ibu bersyukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Tambahkan rizki lahiriah batiniah kepadanya, kesehatan lahiriah batiniah kepada mereka, kemudian keselamatan lahiriah batiniah dunia akhirat kepada ibu-ibu juga. Dan semoga ya Allah, Engkau tidak mencabut nikmat-nikmat yang sudah Kau berikan kepadanya. Ya Allah, cukupi kebutuhan-kebutuhannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 11, 2 dari bawah ya. Wa yukta baris itu betul. Yukta yukti. Yukti berarti adanya. Yukta yukti. Sudah dapat ketemu semua? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yukti, dan didatangkan billadzi kutila, orang yang terbunuh. Billadzi kutila, orang yang terbunuh. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Fi, di, sabil, jalan Allah, Allah, di jalan Allah. Fayaqulu, maka Allah berfirman, lahu, kepadanya, kepada orang yang terbunuh tadi. Fayaqulu, maka Allah berfirman lahu, kepadanya. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jazaa. Semoga rezekinya melimpah. Terima kasih. 5
Kutilta. 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 Liman. Kenapa engkau terbunuh? Ya, dibunuh ya. Kenapa engkau terbunuh? Qala, dia berkata, qataltu. Qala, dia berkata, qataltu, aku berperang. Fi sabilika, di jalanmu. Fi sabilika, di jalanmu. Hatta kutiltu, sehingga aku terbunuh. Hatta kutiltu, sehingga aku terbunuh. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman. Lahu, kepadanya. Kadzabta, bohong kamu. Kadzabta, bohong kamu. Sama dengan yang kemarin ya. Wa taqulu, dan berkata. Wa taqulu, dan berkata. Al malaikatu, malaikat. Malaikat. Kadzabta, bohong kamu. Bal aradta, akan tetapi engkau bermaksud. Bal aradta, akan tetapi engkau bermaksud. Ayyuqala, agar dikatakan. Ayyuqala, agar dikatakan. Laka, kepadamu. Apa dibaca? Jariun, pemberani. Jariun, pemberani. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan. Maka sungguh telah dikatakan. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan. Dzalika, yang demikian itu. Kecepatan enggak? Kecepatan. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan. Dzalika, yang demikian itu. Fayu'maru, maka diperintahkan.
fayu'maru maka diperintahkan bihi kepadanya ilan nari ke neraka, bihi kepadanya ilan nari ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah. Summa kemudian doroba memukul, doroba memukul. Summa kemudian doroba memukul. Siapa yang memukul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biyadihi tangannya ala rukbatai atas dua lututku. Rukbatai ala rukbatai atas dua lututku. Faqala maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Nabi bersabda. Ya Aba Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika salasa, ulaika salasa, mereka adalah tiga golongan. Mereka adalah tiga golongan. Ulaika salasa, mereka adalah tiga golongan. Awalu yang pertama, awalu yang pertama, khalqillahi ta'ala, khalqillahi ta'ala, makhluk Allah ta'ala. Makhluk Allah ta'ala. Tus'aru yang menyalakan, tus'aru yang dinyalakan saja. Tus'aru yang dinyalakan, bihim dengan mereka, tus'aru dinyalakan, yang dinyalakan, bihim dengan mereka, an-naru neraka, an-naru neraka, yaumal qiyamati pada hari kiamat. Yaumal qiyamati pada hari kiamat.
Sudah? Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'ti, dan didatangkan billadzi qutila, orang yang terbunuh fi sabilillahi, di jalan Allah. Fayaqulu, maka Allah berfirman, lahu, kepadanya, lima kutilta, kenapa engkau terbunuh? Qala, dia berkata, qataltu, aku berperang, fi sabilika, di jalanmu, hatta kutiltu, sehingga aku terbunuh. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, lahu, kepadanya, kadzabta, bohong kamu, wa taqulu, dan berkata, al malaikatu, malaikat, kadzabta, bohong kamu, bal aradta, akan tetapi engkau bermaksud, ayyuqala, agar dikatakan, laka, kepadamu, jariun, pemberani. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan, zalika, yang demikian itu, fayu'maru, maka diperintahkan, bihi, kepadanya, ilan nari, ke neraka. Summa, kemudian, daraba, memukul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biyadihi, tangannya, ala rukbatai, atas kedua lututku. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika thalatha, mereka adalah tiga golongan. Awalu, yang pertama, khalqillahi ta'ala, makhluk Allah ta'ala, tus'aru, yang dinyalakan, dihim, dengan mereka, an-naru, neraka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, yang pertama, siapa yang pertama? Yang pertama kemarin diceritakan tuh adalah orang apa? Halo? Orang yang membawa Al-Qur'an. Yang dipanggil Allah, orang yang bawa Quran. Artinya dia hafal, dia ngajarin Quran. Kemudian yang kedua dipanggil siapa kemarin? Orang yang banyak hartanya. Ya. Kemudian sekarang yang ketiga, yang didatangkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan amal-amalnya di dunia, yaitu orang yang katanya mati syahid, terbunuhnya dia di jalan Allah. Ya. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbunuh di jalan Allah tadi, orang yang katanya mati syahid tadi. Ya. Allah berfirman kepadanya, lima kutilta, bagaimana, kenapa engkau terbunuh?
Ya. Kemudian dia menjawab, qataltu fi sabilik, aku berperang di jalanmu ya Allah. Ya. Hatta kutiltu, sehingga aku terbunuh. Kata dia, saya perang juga kan karena engkau ya Allah. Saya terbunuh juga karena engkau ya Allah. Ya. Maka saya mati syahid. Kemudian Allah berfirman kepadanya, kadzabta, kamu bohong kamu. Ya. Malaikat juga bersaksi di hadapan Allah dan kepada orang tadi, kamu itu bohong. Masya Allah. Yang bersaksi langsung malaikat. Allahnya berfirman kepadanya bahwa dia bohong. Malaikat juga berkata, kamu bohong. Bal aradta an yuqala laka jari'un, kamu cuma pengen dipanggil pemberani, orang yang mati syahid, pahlawan. Ya, keinginanmu itu, niatmu itu, harapanmu itu, tujuanmu itu tidak ada akunya, kata Allah. Ya, kau berperang dan terbunuh di dalam peperangan itu bukan keinginanmu, bukan aku, kata Allah. Cita-citamu itu bukan aku, tujuanmu itu bukan aku, kata Allah. Harapanmu bukan aku, bahkan niatmu pun bukan karena aku, kata Allah. Kamu cuma pengen dipanggil jari'un, pemberani, syahidun, orang yang mati syahid. Ya. Faqad qila dzalik, itu sudah kuberikan ketika kamu di dunia. Manusia sudah memanggil engkau sebagai orang yang pemberani karena terbunuh dan mati syahid di jalan Allah. Kamu sudah dipanggil pemberani, kamu sudah dipanggil syahid, kamu sudah dipanggil sebagai orang yang pahlawan, kata Allah. Dan itu semua sudah kuberikan ketika kamu di dunia. Orang-orang sudah memanggil itu semua kepada kamu. Kamu sudah dianggap sebagai pahlawan dan pemberani. Ya. Fayu'maru bihi ilan nar, maka kemudian Allah perintahkan masuk ke dalam neraka. Summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memukulkan kedua tangannya ke lututnya Sayyidina Abu Hurairah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, baginda Rasul kemudian memukul tangannya itu ala rukbatayya, atas dua lutut, dipukul, ya. Dipukul sambil menangis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an juga ikut menangis. Maka ketika menyampaikan hadis ini 3 kali sampai Sayyidina Abu Hurairah itu pingsan, bukan cuma nangis. Masyaallah. Ya. Kemudian sambil memukulkan tangan mulia baginda Nabi Muhammad SAW ke lutut Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasulullah SAW itu bersabda, apa katanya? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika tsalatsa, mereka adalah 3 golongan. Awwalu khalqillah, makhluk Allah yang pertama kali, tus'aru bihim naru jahannam, ya, yaumal qiyamah. Mereka itu adalah 3 golongan dari makhluk Allah yang karena mereka api neraka itu nyala, gitu maksudnya. Gegara mereka, apa itu gegara? Gara-gara mereka itu maka menyala api nerakanya dan membara. Tus'aru itu nyalanya bukan kecil, nyalanya langsung besar gitu ya. Membara, nyalanya tuh membara api neraka itu. Nauzubillah min. Nah, ya. Mereka terbunuh di jalan Allah, tapi ternyata di hadapan Allah dianggap pembohong. Mereka banyak hartanya, banyak uangnya, katanya bersilaturahim dan bersedekah karena Allah, ternyata bohong, kata Allah. Kata malaikat juga bohong. Mereka membaca Quran, mereka menghafal Quran. Ya. Bagaimana itu? Hafal Quran, hadirin. Bukan cuma surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, bukan.
orang yang hafal surah orang yang hafal surah Al-Kahfi misalnya ya, dibebaskan dari siksa kubur, dibebaskan dari siksa api neraka. Ini satu Quran hadirin. Bukan cuma hafal satu surah Al-Mulk yang ayatnya 30 misalnya. Ya, enggak. Tapi dia hafal Al-Quran. Dia mengajarkan Al-Quran. Gara-gara hatinya itu, keinginannya, cita-citanya, niatnya, harapannya, tujuannya bukan Allah, maka habis semua amalannya, tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita selalu benahi setiap kali aktivitas ibadah, terutama ya, setiap kali aktivitas ibadah kita itu kita cermatin ya, apa yang harus dicermati, keinginan di dalam ibadah itu harus kita cermati, diperhatiin tuh hatinya, keinginannya tuh karena apa ya, karena Allah bukan, niatnya sudah karena Allah bukan, kemudian cita-citanya Allah bukan yang dituju, kemudian apa lagi, tujuannya Allah atau bukan. Kalau masih bukan Allah, dibenahi, diistighfari, begitu terus ya, insya. Kenapa demikian? Jangan sampai ketika sudah di hadapan Allah, kita ngaku banyak ibadahnya, dipanggil pembohong oleh Allah. Na'udzubillahi min. Tapi harus jujur. Di hadapan Allahnya harus jujur ya. Maka salamatul ibadah arba'atu aqsamin. Selamatnya ibadah, selamatnya amal ibadah seseorang itu ada 4 macam. Salamatul ibadah arba'atu aqsamin, ada 4 macam. Bagaimana biar ibadah kita selamat di hadapan Allah? Itu ada 4. Agar ibadah, amal ibadah kita itu selamat di hadapan Allah, ada 4 perkara, 4 macam. Yang pertama, al-ikhlas fil amal. Al-ikhlas fil amal. Yang pertama, harus ikhlas di dalam amal. Harus ikhlas di dalam amal. Apa saja yang tergolong ikhlas fil amal? Yang tergolong ikhlas fil amal itu adalah keinginan dan niat. Rencana juga termasuk, rencana, keinginan dan niat. Keinginan, niat, rencana. Bu, rencana dulu ya. Ibu-ibu pasti punya rencana kan? Kalau azan maghrib datang, rencananya mau sholat, betul? Nah, itu harus ikhlas rencananya. Kalau ibu-ibu datang hari Senin Kamis misalnya ya, suka berpuasa di situ, besok hari Senin misalnya, atau besok hari Kamis, ya betul ya, atau besok hari Kamis, insya Allah saya mau puasa, gitu ya. Ya Allah, semoga rencanaku ini adalah murni karena Engkau. Ya, jadi diwarnai dengan warna ketuhanan rencana-rencananya. Kalau punya rencana, ada Allahnya enggak di situ, gitu. Dipikirin. Bahkan orang yang sebelum tidur dia berkata, "Ya Allah, saya sudah maafkan semua yang bersalah kepadaku hari ini, dan saya berencana ya besok nih kalau ada orang yang salah lagi, saya maafin lagi. Semua aku lakukan hanya karena Engkau ya Allah." Ya Allah, kalau tidak murni ikhlas
rencanaku ini karena Engkau ya Allah, ampuni. Ya, tolong hamba nggak mungkin bisa ikhlas kalau tidak ditolong olehmu ya Allah. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil amal. Misalnya ya Allah, anugerahkanlah kami keikhlasan di dalam beramal. Dia berdoa semacam itu, ada rencana-rencana, maka nanti rencananya itu bersifat ikhlas di hadapan Allah. Bu, punya rencana nggak ibu-ibu terhadap orang yang ngutang sama ibu biasanya? Punya nggak? Ada orang ngutang sama ibu nih, berhutang kepada ibu. Ada rencana nggak besok nih sudah jatuh tempo dia harus ditagih? Saya sudah menagihnya 2 kali misalnya ya. Ini tagihan yang ketiga. Kalau yang ketiga ini dia masih belum juga bisa mengembalikan, saya berencana. Hatinya ngomong di hadapan Allah. Kalau dia memang benar-benar tidak bisa dan kondisinya sulit untuk mengembalikan, saya akan ikhlaskan itu semua, saya sedekahkan dan infakkan kepadanya karena Allah. Ya Allah, semoga rencanaku ini ikhlas di hadapanmu. Kalaupun tidak ikhlas, ampuni ya Allah. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil amal. Bu, rencana-rencana yang berkaitan dengan Allah itu mensucikan hati. Kalau ibu punya rencana-rencana yang sifatnya ibadah di hadapan Allah, punya rencana yang bersifat ibadah di hadapan Allah, itu mensucikan hati. Maka perbanyak rencana-rencana yang bersifat ibadah di hadapan Allah. Contoh, kalau nanti malam Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan aku jam 3 malam ya, dan kita sudah berusaha pakai alarm misalnya ya, di HP entah alarm jam gitu ya. Kalau dibangunkan oleh Allah jam 3 pagi nanti, maka aku akan beribadah qiyamul lail ya, macam-macam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat misalnya ya, baca Quran, zikir malam karena kalau punya rencana-rencana semacam itu di hadapan Allah, itu hatinya lagi dibersihin sama Allah, berpotensi membersihkan dan mensucikan hati. Rencana-rencana yang sifatnya ibadah di hadapan Allah ya. Tapi harus diingat, hatinya pun harus berkata insya Allah, insya Allah, insya'a, jika berkehendak Allahu Allah. Kenapa demikian? Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Muslim, bahwasanya baginda Rasulullah SAW menceritakan kisah mengenai seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah menikahi 90 wanita secara sekaligus. Berapa banyak? 90. Ini hadisnya sahih, baginda Rasul yang ceritakan sallallahu alaihi wasallam. Itu 90-90-nya itu mau dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam secara bersamaan di satu waktu. Ya, keinginan baginda Nabi Sulaiman alaihis, rencana Nabi Sulaiman alaihis, niat Nabi Sulaiman alaihissalam, tujuan dan cita-citanya sudah pasti sudah pasti ikhlas. Wong Nabi dan Rasul nggak mungkin nggak ikhlas kalau Nabi sama Rasul, betul nggak? Nah, setelah terjadi pernikahan itu, maka keinginannya tadi apa? Rencananya apa? Biar nanti punya anak banyak. Kalau anaknya banyak, nanti dididik menjadi orang-orang yang menegakkan agamanya Allah, menjadi pejuang-pejuang Allah.
Kalau dari 90 istri itu semuanya jadi, anaknya 90 berarti misalnya ya. Kalau semuanya jadi berarti pasukan Allahnya banyak Nabi Sulaiman. Betul nggak? Rencananya, keinginannya, harapannya, tujuannya salah satunya itu. Pengen punya keturunan yang menegakkan agamanya Allah. Tapi setelah menikah dari 90 itu yang berhasil hamil dan kemudian melahirkan anak itu cuma satu. Yang 89 itu gagal, mandul semua. Ya. Dan yang satu yang hamil kemudian lahir, anaknya pun tidak sempurna, cacat, baik dari lahiriah maupun otaknya cacat. Kalau kata kita autis ya, tapi badannya juga nggak semua, nggak sama kayak kita dari atas sampai bawah ada, cuma setengah badannya, nggak sampai setengah, pusat doang sampai pusar. Ke bawah tuh nggak ada kakinya. Nauzubillah. Kemudian baginda Rasulullah SAW itu bersabda, jika Nabi Sulaiman alaihissalam menutup semua rencana, keinginan, niat dan tujuannya dengan insya Allah, maka ditolong Allah, pasti ditolong Allah. Kalau ditolong Allah, niscaya jadilah semua istrinya itu hamil dan melahirkan pejuang-pejuang Allah semuanya. Tapi karena Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menyebutkan insya Allah, maka hal itu tidak terjadi karena tidak ditolong Allah. Maka kalau ibu-ibu itu punya rencana, punya keinginan-keinginan yang sifatnya ibadah di hadapan Allah, maka tutup dengan insya Allah. Hatinya yang ngomong, bukan cuma mulutnya. Apa artinya insya Allah? Jika Allah berkehendak. Kalau menyebutkan itu, baginda Rasulullah SAW bersabda, pasti ditolong Allah. Ya. Kalau ini kita cuma buat ngomong sekedar janji-janji palsu pakai insya Allah. Betul nggak? Ngaji yuk, ya. Insya Allah. Insya Allahnya sih padahal nggak pengen jalan. Cuma biar manis aja kelihatannya ya, biar kelihatan indah, biar kelihatan Islami. Maka nyebut insya besok ada taklim ya, misalnya datang yuk, insya Allah. Insya Allahnya udah tegas gitu ya, tapi dalam hatinya gua kagak bakalan datang. Nah ini namanya sudah bohong di hadapan Allah ya. Sudah bohong juga kepada makhluk Allah. Jadi ikhlas di dalam amal tuh rencana, keinginan, niat. Ya, kalau punya rencana, punya keinginan, maka ditutup dengan insya Allah. Hatinya yang ngomong. Contoh ibu lagi masak. Lagi ngapain? Masak sendiri apa di bareng-bareng? Oh, masak sendiri, bener jadi lagu itu ya. Oh, lagi masak, kemudian ibu masak itu 11:30 misalnya. Ya, ngulek 5 menit. Apa lagi? Ngulek apaan 5 menit? Lama bener. Bu? Apa ngirisin cabai, bawang, tomat 5 menit. Ya, goreng tempe 10 menit. Lama bener goreng tempe 10 menit hadirin. Itu kira-kira zuhur kan sekarang sekitar jam 12:10 ya. Betul nggak? Ibu masak nih lewat nih, karena masak opor juga. Amin ya robbal. Ya.
opor jengkol. Ayamnya kabur mau ditangkap hadirin, opornya jengkol. Gak apa-apa lah, enak juga ya. Ini kira-kira jam 12:10 ini belum selesai ini padahal azan. Halo? Kenapa jadi ngebahas opor jengkol hadirin? Ibu-ibu sudah punya rencana nih di hati. Sudah punya keinginan nih di hati. Nanti kalau datang waktu zuhur, ya Allah, aku tuh berencana menghentikan aktivitas masakku misalnya ya, berkeinginan langsung menghadap kepadamu. Itu rencananya kan ya, langsung menghadap kepada Allah. Apapun yang sedang kulakukan aku akan tinggalkan dan akan menghadap kepadamu. Rencananya begitu nih, untuk mendapatkan fadilah sholat awal waktu, karena punya rencana begitu hatinya. Kalau datang waktu zuhur, saya mau sholat, langsung sholat. Tapi nggak diwarnai dengan insya Allah. Bisa jadi itu lagi masak, walaupun azan datang lupa, terusin aja masak. Azannya nggak dijawab, Allahu Akbar, kita nggak jawab azan misalnya ya, lupa dengan rencana kita, betul nggak? Akhirnya jam 2 sholat, ya alhamdulillah masih sholat. Tapi kalau ditutup dengan insya Allah, itu pasti ditolong Allah. Dihadirkan rencana-rencana ibadah itu. Contoh, ibadah haji itu wajib. Jadi sebelum kita mati harus ada kepengenan haji. Harus ada rencana-rencana buat haji. Itu cuma hatinya doang ngomong sama Allah. Ya Allah, rencanaku kalau engkau berikan rizki yang mencukupi untuk pergi haji, itu sambil nabung tapi ya, terserah mau 500 perak, mau 1000 perak, mau 2000 perak tiap hari. Ya, adanya 200 Pak Ustaz, enggak apa-apa. Yang penting hatinya punya rencana dan keinginan melaksanakan kewajiban beribadah haji. Ya Allah, kan saya diwajibkan haji. Ya, tapi sampai sekarang uangnya nggak ketahuan kemana ya, dan dari mana. Tapi saya punya rencana dan keinginan. Kalau punya uang saya akan langsung daftar haji. Kenapa nih di Mekah yang tawaf sedikit, bahkan Indonesia nggak boleh ke sana sekarang, termasuk 20 negara yang nggak boleh masuk dulu ke Arab. Padahal kemarin sudah dibuka. Dan kemarin pun rencananya bulan Januari akhir tuh Adi berangkat. Ya, tapi memang karena Allah yang maha baik ya, jadi belum memberangkatkan. Ya, kami pun karena banyak jadwal yang harus dipenuhi, akhirnya bilang ke travelnya, saya nggak bisa bimbing dulu untuk bulan ini, bulan Januari ini, jadi akhir Januari sampai Februari. Kenapa Pak Ustadz? Ya banyak jadwalnya. Coba dari kemarin misalnya 2 bulan sebelum kemarin kan lockdown Pak Ustadz, katanya gitu ya. Iya benar juga sih. Pas kemudian kami katakan tidak bisa, nggak bisa lagi kemana itu? Ke Mekahnya orang-orang Indonesia. Ya Masya Allah. Bertepatan dengan kami menyampaikan kami tidak bisa. Jadi dikabarinnya itu Januari awal, karena udah dibuka. Januari awal berangkat ya Ustadz, ada sekitar 30 jamaah. Ya siap insya Allah. Ya, dipikir-pikir lagi banyak jadwal. Minta sama Allah, ya Allah, lebih baik ngajar apa berangkat umroh? Ngajar kata Allah. Ya, ngajarnya ada beberapa dan ceramahnya ada beberapa. Akhirnya karena beristikharah kata Allahnya suruh ngajar, ya udah ngajar. Ya, kemudian rencana keinginan pasti kuat untuk kembali ke sana, betul nggak? Tapi kalau nggak ditutup pakai insya, nggak akan terjadi. Kenapa itu di sana yang tawaf itu sedikit? Sekarang nih, karena yang punya rencana, punya keinginan buat kesananya tuh pada nggak ditutup pakai insya. Salah satu akhir zaman itu kalau nggak ada lagi yang tawaf,
Ka'bahnya diruntuhin. Cara diruntuhinnya bukan dibom, tapi diambil satu-satu bataknya. Bataknya tuh diambil satu-satu, dicopotin gitu. Lama-lama habis. Tidak adanya keinginan kita untuk beribadah haji dan umroh, itu berarti kita tidak menginginkan menjalankan perintah Allah berupa ibadah haji dan umroh. Padahal hajinya wajib. Kalau nggak bisa haji ya umroh. Umroh juga haji kecil, gitu ya. Jadi dihadirkan rencana keinginan untuk kesana gitu. Pengen ketemu sama baginda Rasulullah SAW nggak sih? Pengen, kalau pengennya pengen ziarah ke sana. Kalau ziarah ke sana pasti dijumpai oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Kalau orang bersalawat kepadaku, bersalam kepadaku, maka Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga aku mampu menjawab salam orang tersebut. Nah, sekarang berapa banyak orang yang bersalat dan bersalam kepada Rasulullah SAW yang nggak berhenti, yang sholawatan tuh baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Artinya ruhnya akhirnya menetap di jasadnya baginda Rasulullah SAW karena ngucapin salam terus untuk orang-orang yang bersalam. Nah, sekarang yang di Masjid Nabawi yang bersalam sedikit, cuma yang di mana-mana. Banyak masih memang ya. Kalau tambah sedikit, tambah hilang, tambah habis, gimana? Ya. Maka kita punya keinginan dan rencana, dan tutup rencana dan keinginan kita dengan insya Allah. Jadi yang termasuk ikhlas di dalam amal apa saja? Rencana, keinginan, niat, semuanya harus karena Allah. Tutup dengan insya Allah. Yang kedua, agar ibadah-ibadah, amal-amal ibadah kita itu selamat, yang kedua adalah al-ikhlas fi talabil ajri. Ikhlas fi talabil ajri. Ikhlas di dalam mencari pahala atau balasan dari Allah. Ikhlas di dalam mencari pahala atau balasan dari Allah. Nah, yang termasuk ikhlas di dalam talabil ajri, mencari pahala atau balasan dari Allah tuh apa saja yang termasuk di sana? Tujuan-tujuan. Di hati kita kan punya tujuan ya, cita-cita, harapan-harapan, itu yang termasuk ikhlas fi talabil ajri. Tujuan, harapan, apa lagi? Cita-cita, apa lagi? Tujuan, harapan, cita-cita. Tiga itu ya. Tujuan, harapan, cita-cita. Harapan dulu, Pak Ustaz. Oh boleh, harapan dulu, tujuan dan cita-cita. Harapan, cita-cita, tujuan boleh. Ya bolak-balik aja gak apa-apa ya. Yang termasuk ikhlas di dalam mencari pahala atau balasan dari Allah. Kalau manusia tuh biasanya begitu. Kalau ngapa-ngapain, apa manfaatnya buat saya? Apa keuntungannya buat saya? Nah, itu kan kalau manusia biasanya begitu, betul nggak? Saya sholat itu diperintah Allah. Maka kalau orang sholat itu nanti tidak masuk nerakanya Allah. Insya amin ya rabbal. Maka saya sholat itu biar terbebas dari nerakanya Allah. Boleh enggak? Ikhlas enggak? Ikhlas karena janji Allah. Ikhlas yang begitu tuh ikhlas, tapi tingkat rendah. Karena keinginannya dia ibadah sholat karena pengen terbebas dari neraka. Nah, saya sholat karena pengen masuk
Sorga. Ikhlas enggak? Ikhlas. Kenapa? Karena janji Allah masih terkait dengan Allah, masih ikhlas. Untuk ukuran awamul muslimin, pada umumnya orang-orang Islam itu ikhlas yang begitu tuh. Misalnya sedekah itu mencegah kita dari tertimpa bala musibah. Ya, inna shadaqata tudfi'u ghadabar rabbi, inna as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala bencana. Orang yang rajin sedekah maka akan ditolak bala bencana tidak akan nyampai kepadanya. Amin ya rabbal insya. Saya bersedekah, pengennya, tujuannya, cita-citanya, harapannya biar terbebas dari bencana dan musibah. Ikhlas enggak? Ikhlas di hadapan Allah itu masih tergolong ikhlas, karena itu janjinya Allah. Orang yang sedekah akan terbebas dari musibah ya. Tapi itu tingkat rendah hadirin. Kayak anak kecil, Dek, kamu sholat ya, ngaji ya, belajar ya. Habis sholat, habis belajar, habis ngaji, nanti mama kasih uang jajan 5.000. Bener mah? Bener nih mbak, makasih nih duitnya. Ayo sholat, ayo belajar, ayo ngaji. Habis itu dapat 5.000. Mau nggak? Mau mah, gitu ya. Ma, aku udah sholat, aku sudah belajar, aku sudah ngaji. Nih duit 5.000-nya buat kamu. Ikhlas enggak? Ikhlas yang begitu tuh ikhlas. Sama kita dengan Allah ya. Ya Allah, saya pengen sholat biar masuk surga. Sama kayak anak kecil kayak tadi, betul nggak? Yang lebih tinggi tuh kalau murni diperintah Allah. Ya, harapannya, tujuannya hanya Allah. Karena itu tugas saya sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan saya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu pasti kebaikan untuk saya. Ya, gitu ya. Nggak ada tujuan-tujuan, harapan, keinginan yang lain, nggak ada. Hanya khusus Allah saja. Walaupun Allah janjikan surga, Allah janjikan neraka, nggak masalah. Yang penting saya pengennya Allah. Pengen jadi orang yang paling bertakwa di hadapan Allah, pengen menjadi orang yang paling dicintai Allah, pengen menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Itu saja. Nah, itu tujuan yang semacam itu, cita-cita harapan semacam itu cita-cita, tujuan, harapan yang sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah. Yang ketiga, zikru minnatillah. Agar selamatnya amal ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah, yang ketiga adalah zikru minnatillah, mengingat bahwasanya kita beribadah itu adalah anugerah Allah. Kita bisa beribadah itu adalah anugerah Allah. Kita mengingat bahwasanya dapat terlaksana ibadah itu karena anugerah Allah. Harus ingat, kalau kita bisa taklim pada sore hari ini itu karena anugerah Allah. Karena menuntut ilmu itu dahsyat pahalanya di hadapan Allah ya. Luar biasa. Setiap langkahnya diampuni dosanya, diangkat derajatnya, setiap langkahnya diberikan satu pahala oleh Allah. Amin ya rabbal. Malaikat-malaikat mendoakan sebanyak 70.000 malaikat nih lagi pada ngedoain kita, insya Allah. Bahkan ikan-ikan di laut semuanya beristighfar kepada Allah untuk kita. Orang yang ngaji tuh, ada berapa banyak ikan di laut? Ya sebanyak bintang di langit. Betul? Ya. Maka ketika kita bisa terlaksana itu ibadah, ingat kita bisa ibadah itu karena anugerah dari Allah, karena pertolongan Allah, karena kemahabaikan Allah, sehingga menuntut kita bersyukur kepada Allah.
Qarun. Siapa? Qarun itu orang yang hafal Taurat. Ada harta karun ya. Nah itu hartanya Qarun maksudnya. Qarun itu sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam dan dia itu belajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Qarun awalnya belajar, awalnya hafal itu Taurat itu. Karena Allah anugerahkan keilmuan kepada Qarun dari Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Qarun. Jadi dia tuh punya pengetahuan lebih daripada yang lainnya mengenai bagaimana mencari harta di dunia. Akhirnya jadi orang paling kaya ketika itu. Setelah kaya, Qarun lupa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Sehingga Nabi Musanya ditinggalkan, ya, jadi orang yang medit, koret, borok sikutan. Jadi orang yang pelit kikir. Karena dia lupa bahwa harta yang didapatkannya itu bukan karena kerja kerasnya, tapi karena anugerah dari Allah. Nah, kalau orang yang lupa terhadap itu adalah anugerah dari Allah, kemudian dia berkata, ya Allah, aku bisa beribadah ya karena aku yang berusaha beribadah. Dia katakan itu di hadapan Allah, habis amalnya di hadapan Allah. Habis ibadah kita berkata, kemarin juga sudah disampaikan juga ya, selesai ibadah kita berkata di hadapan Allah, ya Allah, sesungguhnya aku bisa beribadah itu karena ditolong oleh-Mu ya Allah, karena taufik dari-Mu, karena inayah dari-Mu, karena rahmat dari-Mu. Maha baik Engkau ya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Maka kalau orang itu habis ibadah ngomong kayak begitu, dipeluk oleh Allah sambil Allah itu berkata, kamulah anta muti', kamulah yang taat itu. Ya. Anta abid, kamulah yang menghamba kepadaku itu. Anta sholih, kamulah yang soleh itu. Kamulah yang beramal ibadah ikhlas karenaku itu. Kalau kita habis ibadah ngomong begitu di hadapan Allah, ya Allah, habis sholat misalnya ya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya bisa ibadah sholat. Ini adalah karena anugerah dari-Mu. Bisa sholat ini adalah karena taufik dari-Mu, karena pertolongan-Mu. Sebenarnya Engkaulah yang maha baik itu ya Allah. Kita tuh dipeluk Allah, kemudian Allahnya berfirman kepada kita, anta muti, kamulah yang taat itu, kamulah yang soleh itu, kamulah yang bertakwa itu. Tapi kalau kita yang ngomong bagaimana? Ya Allah, saya bisa sholat karena saya sendiri yang berusaha sholat di hadapan-Mu. Habis sholat begitu ngomongnya sama Allah, ditinggalkan dirinya oleh Allah. Allah nggak mau dekat-dekat dengannya, menjauh Allah darinya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tidak. Ya, aku yang menolongmu wahai hamba. Aku yang berbuat baik itu. Ya. Akulah yang mentakdirkan engkau mampu untuk sholat. Ya. Maka Allah hapus amalan-amalan ibadahnya. Na'udzubillahi min. Selesai kita beraktivitas ibadah, contohnya ngaji nih, taklim sore ini nih. Kan tadi sudah ada zikir macam-macam, betul? Ditutup dengan menuntut ilmu. Selesai saja pengajiannya, habis kita baca subhanakallahumma dan yang lainnya, hati kita langsung ngadep Allah tuh, ngomong sama Allah, alhamdulillah ya Allah, bisa zikir, bisa silaturahim, bisa ngaji, itu adalah anugerah dari-Mu ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, Engkau yang maha baik, Engkaulah yang mentakdirkanku mampu beribadah. Itu semua anugerah dari-Mu. Nah, kalau ngomong begitu dipeluk Allah. Amin, insya. Yang keempat, agar selamat ibadahnya itu di hadapan Allah, selain mengingat anugerah dari Allah, maka kita juga harus ta'zimu taufiqillah. Itu yang keempat. Apa itu?
mengagungkan taufik Allah, mengagungkan taufik Allah, taufik Allah. Ta'zimu apa tadi tuh? Apa tuh? Ta'zimu taufiqillah, taufiqillah. Mengagungkan taufik dari Allah. Bagaimana maksudnya? Kita merasa sangat beruntung bisa ibadah, dan kita yakin kita bisa ibadah itu adalah diberi taufik oleh Allah. Merasa sangat beruntung Allah berikan taufik sehingga kita bisa ibadah. Ini tuh taufik darimu ya Allah. Kalau tidak mendapatkan taufik darimu, tidak akan mampu hamba melaksanakan macam-macam ibadah. Ya Allah, hamba bisa sholat karena dikasih taufik olehmu ya Allah. Betapa maha baiknya Engkau ya Allah yang memberikan hamba ini taufik sehingga terlaksananya ibadah sholat. Alhamdulillah. Itu namanya mengagungkan taufik dari Allah. Semakin hamba bersyukur dan mengagungkan taufik Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin dimudahkan hamba itu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya oleh Allah. Ya. Tapi kalau kita nggak pernah mengatasnamakan taufik dari Allah, ibadah-ibadah sulit, nanti berat kita melaksanakannya. Ya, maka habis ibadah, ya Allah, terlaksananya ibadah ini adalah karena taufik darimu. Itu adalah ta'zim, taufikillah. Ya, dan hati kita merasa sangat senang, merasa sangat beruntung. Betapa beruntungnya aku, Kau berikan taufik ya Allah sehingga dapat terlaksananya ibadah sholat. Betapa banyaknya orang yang sudah berada di alam kubur, mereka sangat iri kepada kita yang masih hidup di dunia. Mereka pengen sholat tapi sudah tidak bisa. Mereka pengen bersedekah tapi sudah tidak bisa. Mereka pengen menuntut ilmu tapi sudah tidak bisa. Mereka pengen silaturahmi tapi sudah tidak bisa karena mereka sudah di alam kubur. Mereka hanya melihat dan bersedih melihat kita. Anak cucu, gimana sih bapak nih, engkong nih udah ada di alam barzah, pengen balik lagi ke dunia walaupun cuma 1 menit. Bapak pengen cuma sholat aja, cuma pengen baca istighfar doang di hadapan Allah, cuma pengen mengucapkan la ilaha illallah. Kalian masih hidup di dunia, kenapa kalian habiskan waktu dengan percuma, wahai anakku, wahai cucuku? Gitu ya. Mereka yang sudah di alam barzah sih udah nggak bisa lagi karena udah nggak dapet taufik lagi dari Allah. Nah, kita yang masih ada di dunia sangat merasa beruntung kalau kita ditakdirkan Allah untuk beribadah kepadanya. Maka merasalah beruntung kalau habis ibadah. Kalau itu adalah taufik dari Allah. Alhamdulillah. Orang yang ngaji kan berarti dapat taufik dari Allah. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita, taufik kepada kita, hidayah kepada kita, inayah kepada kita untuk dapat melaksanakan apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah-musibah, yang sedang kebanjiran, kelongsoran. Semoga semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar terbaik untuk mereka semua saudara-saudara kita. Dengan doa ya Allah, ya sabila yassara, ya Allah, ya sabila yassara, ya Allah, ya sabila yassara. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.